Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, ibu harap kabar anak-anak ibu semua tetap sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tema 1 hidup rukun dengan tema 3. Nah, tentang hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita melakukan pembelajaran kita seperti hari-hari yang lalu, nah kita harus berdoa dulu supaya pembelajaran kita satu hari ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi bekal untuk kehidupan kita ke depannya dan kehidupan anak-anak ibu semua. Nah, anak-anak ibu setelah berdoa, anak-anak ibu semua mempersiapkan buku petik 2A-nya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu bisa buka semua bukunya halaman 71. Nah, hari ini kita belajar di subtema 3 yaitu muatan SBDP halaman 71. Nah, anak-anak ibu semua bisa buka bukunya semua halaman 71 muatan SBDP. Nah, hari ini dalam muatan SBDP kita belajar tentang menggambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif. Nah, apa itu menggambar imajinatif, Bu Guru? Nah, di sini anak-anak Ibu, menggambar imajinatif maksudnya merupakan cara menggambar berdasarkan hasil khayalan atau berasal dari angan-angan. Nah, itulah pengertian menggambar imajinatif, yaitu merupakan cara menggambar berdasarkan hasil khayalan atau berasal dari angan-angan. Nah, anak-anak ibu semua, maksudnya di sini dalam menggambar imajinatif ini, nah, anak-anak ibu bisa menggambar apa yang ada di bayangan anak-anak ibu semua. Nah, apa yang ada di angan-angan anak-anak ibu. Contohnya, anak-anak ibu berangan-angan menggambarkan gambar pemandangan. Nah, menggambarkan ikan, menggambarkan bunga ataupun menggambarkan yang lain. Nah, di sana dalam menggambarkan khayalan ataupun dari angan-angan, nah itu yang disebut menggambar imajinatif. Anak-anak ibu pasti semua pernah ataupun selalu berangan-angan untuk menggambarkan ini, menggambarkan itu. Nah, contohnya kalau laki-laki suka menggambar bola. Nah, kalau perempuan contohnya suka menggambar boneka. Nah, itu yang ada di angan-angan anak-anak dan menggambarkannya. Nah, itulah yang disebut menggambar imajinatif, yaitu menggambar apa yang kita bayangkan atau apa yang kita angan-angankan. Nah, itulah pengertian dari menggambar imajinatif. Nah, anak-anak ibu lihat semua bukunya halaman 71. Nah, di sana menggambar imajinatif merupakan cara menggambar berdasarkan hasil khayalan. Nah, hasil gambar ada yang persis, benda sebenarnya. Nah, maksudnya di sini contoh gambar aslinya yaitu pemandangan. Nah, anak-anak ibu bisa membuat gambar pemandangan asli itu menjadi menggambar imajinatif ataupun menggambar tidak persis sama dengan aslinya, tetapi apa yang ibu gambarkan dalam pemandangan ada sedikit sama walaupun
tidak persis sama dengan gambar aslinya. Nah, itulah hasil gambar yang persis benda sebenarnya. Nah, ada juga yang hasilnya mirip ataupun kurang sesuai. Nah, itu yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ketika anak-anak Ibu menggambar, ketika melihat asli gambar ikan, nah belum tentu atau kita belum tentu menggambarkan itu sesuai ataupun persis dengan gambar ikan aslinya. Nah, anak-anak Ibu, itulah pengertian dari menggambar imajinatif, yaitu menggambarkan apa yang ada di bayangan kita ataupun di angan-angan kita, angan-angan anak-anak Ibu. Nah, di sini anak-anak Ibu, sebelum kita melakukan menggambar imajinatif, nah kita terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Nah, Bu Guru, apa aja kah alat-alat yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Nah, di sini anak-anak Ibu akan tunjukkan satu persatu alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Nah, yang pertama kita lihat alatnya adalah buku gambar. Nah, di sini ada buku gambar. Nah, buku gambar. Nah, itu yang pertama kita siapkan. Nah, anak-anak Ibu juga ketika nanti menggambar, anak-anak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu yang pertama buku gambar. Nah, untuk tempat menggambar apa yang ada di bayangan kita ataupun di angan-angan kita. Nah, setelah buku gambar ada lagi alat dan bahannya, yaitu penggaris. Nah, penggaris dalam menggambar kita juga perlu ataupun membutuhkan penggaris untuk menggambar apa yang mau kita gambarkan di buku gambar. Nah, yang ketiga alatnya yaitu penghapus. Nah, ada juga alatnya penghapus. Nah, ketika anak-anak Ibu nanti menggambar, mana tahu ada yang salah garisnya. Nah, kita bisa hapus dengan penghapus. Nah, itulah kegunaan dari penghapus. Nah, yang keempat ada pensil. Nah, ketika anak-anak Ibu nanti menggambar, anak-anak Ibu bisa menggunakan pensil. Nah, kenapa? Supaya kalau anak-anak Ibu nanti salah dalam menggambar, bisa dihapus dengan penghapus yang Ibu tunjukkan itu. Nah, kalau kita menggunakan pulpen ataupun pena, nah barang tentu pasti ketika nanti salah akan kita setipo untuk tinta pulpen. Nah, pasti gambar kita akan jelek, akan putih-putih. Nah, jadi anak-anak Ibu untuk menggambar kita gunakan dengan pensil. Nah, supaya kalau salah pun kita untuk menggambar itu dapat mudah untuk menghapusnya dan bisa menjadi bersih kembali. Nah, yang terakhir ada cat warna atau krayon, alat mewarnai. Nah, ketika kita menggambar anak-anak Ibu semua, nah kita pasti memerlukan alat-alat mewarnai. Nah, supaya apa? Kita perlu alat-alat mewarnai. Nah, supaya gambar kita itu terlihat cantik, bagus, dan menarik untuk dilihat orang lain. Nah, kalau gambar kita tidak punya warna, hanya polos-polos saja, nah barang tentu orang lain tidak tertarik dengan gambar kita dan tidak suka melihat gambar kita karena tidak ada warna-warninya. Nah, jadi anak-anak Ibu ketika nanti gambar anak-anak Ibu
dikasih dengan alat mewarnai, pasti hasilnya nanti bagus, cantik, dan orang-orang pun tertarik melihat gambar kita. Nah, itulah kegunaan dari alat mewarnai. Nah, sangat perlu dan sangat penting kita memiliki alat mewarnai untuk menggambar. Nah, untuk menggambar. Kalau kita menggambar sesuatu maupun gambar benda ataupun hewan, kalau kita mewarnai pasti cantik dan bagus untuk dilihat dan menarik perhatian orang dengan hasil gambar anak-anak ibu ketika mewarnai gambar tersebut. Nah, anak-anak ibu itulah alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Nah, anak-anak ibu nanti kalau ibu guru suruh menggambar, nah anak-anak ibu terlebih dahulu mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Nah, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan bahan dan alatnya untuk menggambar imajinatif. Nah, inilah anak-anak ibu kelima gambar ataupun alat dan bahan yang kita gunakan dalam menggambar imajinatif. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Kita lihat selanjutnya ada gambar imajinatif adalah gambar sesuai hasil khayalan. Nah, maksudnya di sini gambar imajinatif adalah gambar sesuai hasil khayalan. Nah, sesuai hasil angan-angan kita ataupun bayangan kita. Nah, bisa kita lihat di sini hasil gambarnya ada yang sama persis, ada pula yang berbeda dengan gambar sebenarnya. Nah, itulah ibu jelaskan tadi ketika anak-anak ibu menggambar dan melihat gambar aslinya. Nah, setelah anak-anak ibu menggambar dengan gambar yang aslinya, nah tentu di sana kita melihat ada perbedaan. Ada perbedaan dari gambar yang asli ke gambar yang tidak asli ataupun hasil gambaran kita sendiri. Nah, tentu pasti memiliki perbedaan. Nah, tidak sama persis dengan gambar aslinya. Nah, kita lihat di sini contoh gambar imajinatif. Nah, ada di sini ibu tunjukkan contoh gambar imajinatif. Nah, apa contohnya Bu Guru? Nah, kita lihat di sini contohnya. Nah, lihat paling bawah. Ada seorang anak dan ada 3 hewan di sana. Ada burung, ada rumah, ada bunga, ada pohon dan rumput beserta matahari. Nah, ini adalah contoh gambar imajinatif atau gambar yang kita gambar sendiri. Nah, di sana anak-anak ibu bisa lihat ada dalam pemandangan tersebut ada 2 rumah, 3 rumah, ada banyak bunga, ada 1 orang, anak-anak dan 4 binatang dan ada pohon serta matahari. Nah, inilah contoh gambar imajinatif. Nah, anak-anak ibu nanti bisa mengerjakan ataupun menggambar seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat ada, coba perhatikan kedua gambar berikut. Menurutmu manakah yang merupakan gambar imajinatif? Nah,
di sini kita disuruh memperhatikan kedua gambar. Nah, Ibu akan tunjukkan kedua gambar tersebut. Nah, yang pertama kita lihat gambarnya. Nah, yang kedua. Nah, inilah kedua gambar. Nah, di sini kita disuruh untuk melihat yang mana gambar imajinatif. Nah, yang mana gambar imajinatif. Nah, kita lihat dulu bagian A. Gambar bagian A. Nah, di sana anak-anak Ibu, gambar bagian A itu terlihat jelas, terlihat cantik, bagus, dan enak untuk dilihat. Nah, itu gambar yang bagian A. Nah, itu jelasnya itulah gambar aslinya ataupun bukan gambar imajinatif. Nah, bagian A itu anak-anak Ibu bukan gambar imajinatif. Nah, sedangkan bagian B kita lihat gambar bagian B itu sudah tahu bahwa itu adalah gambar imajinatif. Nah, anak-anak Ibu pasti sudah tahu kalau bagian B itu, gambar bagian B itu kita lihat secara menggambar. Nah, itu pasti gambar imajinatif. Nah, pasti gambar imajinatif ketika kita melihat perbedaan kedua gambar tersebut. Nah, ketika kita melihat perbedaan kedua gambar tersebut. Nah, jadi di sini anak-anak Ibu, kedua gambar tersebut yang merupakan gambar imajinatif yaitu gambar B. Nah, gambar B. Nah, anak-anak Ibu semua, dari kedua gambar tersebut yang merupakan gambar imajinatif yaitu gambar bagian B. Nah, gambar bagian B yang merupakan gambar imajinatif dari kedua gambar tersebut. Nah, di sini kita lihat selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, anak-anak Ibu, dalam menggambar imajinatif ini kita juga perlu mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita menggambar imajinatif. Nah, di sini anak-anak Ibu ada 4 langkah-langkah yang kita gunakan dalam menggambar imajinatif. Nah, yang pertama kita lihat, pikirkan benda yang akan kamu gambar. Nah, di sini anak-anak Ibu yang pertama, anak-anak Ibu terlebih dahulu memikirkan apa yang mau digambar dalam buku gambar. Nah, di sini yang bagian pertama, anak-anak Ibu sebelum melakukan gambar imajinatif, nah, anak-anak Ibu terlebih dahulu memikirkan apa yang mau saya gambar. Gambar apa yang mau saya gambar dalam buku gambar. Nah, di sana kita harus memikirkan terlebih dahulu. Contohnya kita mau menggambar ikan. Nah, contohnya anak-anak Ibu mau menggambar rumah, menggambar bunga. Nah, di sana anak-anak Ibu pikirkan dulu, memikirkan gambar apa yang saya sukai. Nah, gambar apa yang mau saya buat di buku gambar saya. Nah, di sana harus dipikirkan dulu apa yang mau kita gambar. Nah, yang kedua, siapkan alat dan bahan untuk menggambar. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, kita terlebih dahulu menyiapkan bahan atau alat yang kita gunakan dalam menggambar imajinatif. Nah, tadi Ibu sudah tunjukkan apa-apa saja alat dan bahan yang kita gunakan dalam menggambar imajinatif. Nah, di sana nanti anak-anak Ibu akan melihat dan bisa menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Nah, yang ketiga, buatlah sketsa gambar di media gambar. Nah, anak-anak Ibu, maksudnya di sini sketsa adalah rancangan
rancangan apa yang mau kita gambar di buku gambar. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus membuat rancangannya ataupun sketsanya di buku gambar. Nah, yang keempat, warnailah menggunakan alat mewarnai. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, ketika kita menggambar imajinatif, supaya gambar kita terlihat bagus, cantik, dan orang pun tertarik dengan gambar kita, nah, kita harus mewarnai gambar kita. Nah, supaya kelihatan lebih cantik, lebih bagus, dan menarik perhatian orang untuk melihat gambar kita. Nah, itulah kegunaan alat mewarnai. Nah, alat mewarnai ini sangat penting anak-anak ibu dalam menggambar. Nah, anak-anak ibu mewarnai itu sangat penting dalam melakukan menggambar. Nah, kalau tidak ada alat mewarnai, nah pasti gambar kita terlihat tidak bagus, tetapi kurang menarik untuk lihat. Kurang menarik untuk kita lihat gambar itu kalau tidak ada alat mewarnai. Nah, jadi anak-anak ibu ketika nanti menggambar, anak-anak ibu menggunakan alat mewarnai supaya gambar anak-anak ibu kelihatan bagus dan cantik. Nah, itulah langkah-langkah untuk menggambar imajinatif. Nah, anak-anak ibu, itulah langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, di sini anak-anak ibu bisa nanti putar video. Putar videonya yang di bawah ini. Bisa nanti anak-anak ibu putar video contoh langkah-langkah membuat gambar imajinatif ikan. Nah, di dalam video ini nanti anak-anak ibu bisa melihat bagaimana langkah-langkah membuat gambar imajinatif ikan. Nah, imajinatif ikan. Nah, kita lihat nanti di sini. Anak-anak ibu semua bisa nanti lihat di video tersebut bagaimana contoh langkah-langkah membuat gambar imajinatif ikan. Nah, anak-anak ibu semua, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang muatan SBDP menggambar imajinatif. Nah, semoga dengan penerangan ibu ini, dengan video pembelajaran ini, anak-anak ibu bisa dapat mengerti bagaimana itu menggambar imajinatif. Nah, nanti akan ibu kirimkan video pembelajaran kita ini ke Google Classroom. Nah, anak-anak bisa lihat kembali nanti video pembelajaran kita ini di Google Classroom. Nah, nanti ibu akan kirimkan lewat Classroom. Nah, setelah menyimak video pembelajaran kita ini nanti, nah setelah itu baru ibu kasih tugas untuk anak-anak ibu semua. Nah, anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita hari ini tentang muatan SBDP. Nah, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, sampai jumpa kembali besok. Nah, anak-anak ibu semua, tetap jaga kesehatan. Ini pesan ibu untuk anak-anak ibu semua. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan, serta menjaga jarak di rumah. Nah, supaya anak-anak ibu tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, salam sehat untuk anak-anak semua. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Terima kasih.